فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita telah menyelesaikan pengambilan faidah dari tafsir Imam As-Sa'di untuk ayat yang keberapa itu? 164. Kita ambil faidah dari Imam, kita baca dari yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yaitu beliau menyebutkan setelah ayat wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim, kemudian Allah menyebutkan dalil tentang bersendiriannya Dia dari sisi ilahiyah, dengan bersendiriannya Dia di dalam penciptaan seluruh langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara kedua, di dalam keduanya, dan apa yang Allah terangkan di dalam peristiwa itu berupa penyebaran dan penciptaan para makhluk, yang mana itu menunjukkan tentang tunggalnya atau esanya Dia. Allah berfirman, inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ard la ayatil liqaumi ya'qilun. Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan seluruh langit dan bumi, tilka fi latafatiha wartifaiha wattisaiha, itu semua dari sisi kelembutannya, yaitu untuk yang langit, tilka kembali ke langit. Langit itu dari sisi kelembutannya dan ketinggiannya serta keluasannya, wa kawakibiha, dan bintang-bintangnya, as-sayyarati was-sawabit, bintang yang bergerak dan bintang yang tetap di tempatnya. Yang bergerak ma'ruf, terkadang kita melihat di malam hari itu nampak bintang yang bergerak, atau juga yang terkenal di dalam pelajaran-pelajaran itu berupa syihab, yaitu bintang berapi, mungkin berupa komet atau meteor dan seterusnya. Wasawabit, yang memang tetap di situ terus, yang menjadi penunjuk arah. Kalau yang sayyarah, yang sering bergerak, mungkin diantaranya adalah untuk menunjukkan musim, pergantian musim. Wa daurani fulukiha, dan perpusingan, perputaran dari tempat peredarannya, perputaran tempat peredarannya mengelilingi sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki. Jelas yang paling ma'ruf adalah bumi, yang paling ma'ruf di pandangan mata kita, dan Allah lebih tahu. Wa hadhil ardu fi kasafatiha, kemudian yang kedua adalah bumi dari sisi ketebalannya. Jelas langit lebih tebal sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini dari sudut pandang mata kita, yaitu kalau langit nampak halus di atas sana, ya kalau halus tapi luas, sementara bumi jelas sekali dia sangat tebal dan keras untuk ditembus oleh kekuatan fisikal kita. Wa khifadhiha, demikian pula dari sisi, yaitu rendahnya dia ada rendah di bawah, berlawanan dengan langit yang tinggi di atas. Wajibaliha wa bihariha wa qifariha, dari sisi
gunung-gunungnya, demikian pula lautannya, begitu pula qifar, yaitu lembah-lembahnya atau tempat yang kosong, berarti termasuk di dalamnya adalah gurun pasir, sohari, over, tempat yang kosong. Wa wihadiha, wihad wawalam, apa artinya ya, perlu ditengok nih. Wa umraniha, yaitu tempat yang dimakmurkan, ditinggali oleh manusia. Wa ma fiha minal manafi', dan manfaat-manfaat yang ada di dalamnya. Ini pun sekedar ra'sul aqlam, yarhamukallah, sekedar ujung pen saja, yaitu ditulis tajuknya, poinnya, tetapi masing-masing tentunya ada tanda kekuasaan yang besar sekali. Gunung saja banyak jenisnya, banyak ragamnya dan seterusnya. Lautan juga berbagai peristiwa ada di lautan dengan berbagai bentuknya, berbagai warnanya dan seterusnya. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. Hadza yaji'u summa yadhhab wa yakhlufuhul akhar wa ya'tibuh wa yaqubuh. Yang ini datang lalu pergi dan dia digantikan oleh yang lain dan disusuli oleh yang lain. La yata'akharu anhu lahdhah, tidak terlambat dari yang sebelumnya sekejap mata pun. Ya, begitu siang telah pergi, maka dengan serta-merta datanglah kerajaan malam menggantikannya tanpa ada selang waktu antara siang dan malam. Cuma paling yang nampak adalah yaitu tepi siang dan tepi malam. Tetapi itu masih bagian, tepi siang bagian dari siang, tepi malam bagian dari malam. Tapi tak ada antara malam dan siang itu ada keterlambatan waktu dari sisi tidak digantikan oleh yang lain. Ada waktu yang ketiga, ini secara globalnya. Adapun dari sisi penamaan, jelas orang Arab menamakan lebih dari 12 nama. Untuk siang jam sekian itu namanya lain, nanti siang setelahnya dinamakan lain, banyak nama. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak layak untuk mengejar bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Demikian pula malam tidak layak untuk mendahului siang. Semuanya sudah diatur oleh Allah, kecuali Allah terkadang sengaja menjadikan antara matahari dan bulan itu menjadi satu garis di dalam pandangan mata kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Iqtida' Shiratil Mustaqim ketika membicarakan tentang gerhana. Dan itu pun dengan kekuasaan Allah. Allah menunjukkan terkadang itu terjadi, tapi tanpa izin dari Allah Ta'ala tak mungkin matahari itu mengejar bulan, demikian pula sebaliknya bulan mengejar matahari, itu tak mungkin tanpa seizin Allah Ta'ala. Demikian pula malam tidak mungkin untuk mendahului siang. Tahu-tahu malam sudah apa? Ini sudah malam Rabu, besoknya tahu-tahu sudah malam Kamis dalam keadaan hari Rabu belum datang. Tak ada itu, tak mungkin. Yang ada paling apa? Malamnya lebih panjang, tapi masih malam itu juga, atau siangnya yang lebih panjang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing dari makhluk tadi mereka bergerak di garis edarnya. Yasbahun arti asalnya adalah berenang ya. Kenapa dikatakan bergerak sebagai berenang? Bergerak dikatakan berenang karena seakan-akan mereka memang bergerak berenang di lautan, tapi bukan lautan air, tapi lautan apa istilahnya tak tahu itu, lautan angkasa dan sebagainya. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Miftah Daris Sa'adah, kalau ikan itu berenang di perairan, sementara burung itu berenang di udara. Terkadang boleh diistilahkan dengan yasbah, yaitu berenang. Kemudian kata beliau, wataratan yatulu hadza wa yaksuru hadza. Terkadang yang ini panjang, yang itu menjadi pendek. Itu adalah dengan kekuasaan Allah. Maka tak mungkin kita selalu mampu untuk memperhitungkan dengan tepat, menjadwalkan ini besok matahari jam sekian lah munculnya. Tak mungkin. Untuk kemudian bahkan ketika matahari memang belum muncul lalu kita paksakan untuk muncul. Kalau tak, berarti bagaimana?
Lalu apa? Walaupun belum muncul belum muncul fajar, kemudian dengan sengaja kita adzan, jelas salah. Karena justru adzan disesuaikan dengan ketibaan cahaya matahari itu. Bukan matahari tapi cahayanya. Kita yang mengikuti matahari, bukan malah matahari yang wajib ikut jadwal kita. Tak boleh kita memastikan. Terserah Allah memajukan dan memundurkan waktunya. Baik. Karena Allah yang meletakkan makhluk-makhluk tadi sebagai alamat untuk terbentuknya ahkam apa itu? Ahkam taklifiyah. Makhluk-makhluk tadi masuk di dalam ahkam wad'iyah. Allah meletakkan makhluk-makhluk tadi sebagai alamat untuk berlakunya suatu ibadah. Jangan malah kita batalkan alamat-alamat tadi karena tidak sesuai jadwal kita. Baik. Kemudian wa taratan ya'khudhu hadza min hadza. Terkadang yang ini mengambil sebagian dari yang itu. Ya, waktunya diambil oleh dia, malamnya jadi lebih panjang daripada siangnya, atau sebaliknya. Summa yataqaradun, kemudian saling menggunting, saling memakan, yaitu gantian. Saya yang panjang, yaitu siangnya jadi lebih panjang, malamnya pendek. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang, yaitu ini jadwal waktu siang tapi ternyata masih malam juga, berarti malamnya lebih panjang. Dan memasukkan siang ke dalam malam, yaitu ini mestinya adalah waktu malam tapi ternyata masih siang, menunjukkan apa? Siangnya yang panjang. Yazidu min hadza fi hadza, yaitu menambahkan dari yang ini pada yang itu. Wa min hadza fi hadza, menambahkan yang ini dari yang itu, sebaliknya. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan tentang bahtera, kapal yang berlayar di lautan dengan membawa apa saja yang bermanfaat untuk umat manusia. Banyak tanda kekuasaan Allah di situ. Dibahas panjang lebar oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah Dari Sa'adah. Fi taskhiril bahar, yaitu di dalam penundukan lautan. Liham lisufun min janibin ila janib, yaitu membawa kapal-kapal dari satu sisi ke sisi yang lain, dari sisi laut sebelah sana ke laut sebelah sana, dari mungkin laut mana, laut India, Samudra India ke Samudra Andaman mungkin, atau mungkin dari laut apa lagi, misalkan laut di selat, laut di mana, kemudian pergi ke mana, misalkan ke Maldives mungkin, wah jauh sekali, dan seterusnya. Padahal lautan sendiri kalau dia sedang marah, sedang bengang, kita yang pening, kita lemah sekali. Tapi Allah yang menundukkan lautan itu. Walaupun beban kita banyak, beribu-ribu tan, ternyata laut mampu untuk memikulnya. Ini adalah tanda kekuasaan yang besar dari Allah Ta'ala untuk umat manusia. Lima ashin nas, untuk membawa penghidupan umat manusia, apa saja yang membawa kehidupan mereka, berbagai jenis makanan, berbagai jenis minuman, berbagai jenis pakaian, alat-alat untuk membangun rumah, kebanyakannya adalah dibawa oleh kapal laut, bukan kapal terbang, karena kapal terbang mahal sekali. Waktu dulu kami hitung-hitungan gimana kalau membawa barang dari sana, mereka bilang kalau dengan kapal maka yang dihitung adalah yaitu volumenya. Tapi kalau kapal terbang, ya, yang dihitung adalah beratnya. Maka tak mungkin membawa berat-berat di atas kapal terbang. Karena kalau mesin mati, ya dia jatuh. Nah, kalau kapal laut mesin mati, ya di situ aja. Tak akan jatuh kemana-mana. Sampai datang pertolongan dan seterusnya. Ini manfaat tentang lautan. Walintifa'i bima inda ahli dzalikal iqlim, membawa pemanfaat, yaitu di dalam pemanfaatan dari barang-barang yang dimiliki oleh penduduk di wilayah situ, dibawa, dipindah ke tempat yang lain, di tempat yang lain dipindah ke yang situ. Mungkin yang sana banyak industri, yang sini mungkin pertanian, kemudian saling mengambil manfaat. Wa fi naqli hadza ila haula, dan menukilkan yang ini kepada mereka.
Wa ma inda ulaika ilaha ula, dan membawa yang dimiliki pihak yang sana ke pihak yang situ, dipindahkan dengan melalui perantaraan kapal di atas lautan. Itu nikmat yang banyak sekali. Sebagaimana disebutkan, hampir semua kargo yang ada itu dipindahkannya adalah dengan kapal, yaitu dengan kapal laut, bukan dengan kapal terbang. Karena memang mampu membawa beban yang beribu-ribu ton. Kapal terbang tak mampu kekuatannya itu, walaupun kapal terbang memang lebih laju. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma. Ini beliau tidak menyebutkan itu ya, wallahu alam. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dari Abu Hanifah tatkala didatangi orang-orang sekte Sunniyah, mengatakan, mana bukti bahwasanya Allah itu ada? Maka Abu Hanifah bilang, sebentar, saya sedang sibuk. Anda sibuk apa? Ini saya memikirkan, yaitu di sebuah pelabuhan ada kapal datang sendirian, lalu barang-barang di atas kapal itu kemudian turun sendiri, kemudian menukar barang-barang dari tempat itu, dibawa naik ke kapal juga sendirian, kemudian dibawa berangkat ke sana dengan pengaturan yang hebat sekali sendirian, tak ada orang sama sekali. Mereka bilang, engkau gila kah? Mana ada kapal yang seperti itu? Yang betul gimana? Oh, ada yang mengaturnya. Nah, itu aja. Untuk kapal saja kalau tak ada pengaturnya, engkau menganggap ini gila. Gimana? Alam semesta tak ada pengaturnya, tak gila? Berarti apa? Pengaturan alam semesta itu ada yang mengaturnya, ada yang mengendalikan, yaitu pencipta alam semesta. Lalu banyak yang masuk Islam, orang Sunniyah itu, dengan sebab dakwah dari Abu Hanifah tadi. Nah, ini diantaranya adalah yang Allah Ta'ala isyaratkan di sini. Itu adalah mengambil dari yang Allah isyaratkan di sini. Segalanya, seluruh alam semesta ini menunjukkan tentang adanya pencipta, karena pengaturannya sangat indah. Ini bukan random, bukan istilahnya kacau. Betul-betul semuanya rapi, tersusun rapi. Tak mungkin itu semua tanpa ada pencipta dan tanpa ada yang mengendalikannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan pada apa saja yang Allah turunkan, apa yang Allah turunkan dari langit. Minnya di sini adalah ibtida'il ghayah, awal dari tujuan. Ibtida'il fi'il, yaitu awal dari perbuatan, yaitu diturunnya airnya adalah dari awan tersebut. Kemudian mimma, minnya ini adalah tabyin dari al-mausulah. Ada dua min tapi lain-lain. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu Allah menghidupkan dengan air tadi, menghidupkan tanah setelah kematiannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ayatul lahumul ardul maitah. Dan ada tanda kekuasaan Allah untuk mereka, yaitu berupa bumi yang mati. Bagaimana bumi disifati hidup dan mati? Dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Darut Ta'arud, abrazu alamatil hayah adalah al-harakah. Tanda kehidupan yang paling jelas adalah gerakan. Maka kalau bumi itu seperti diistilahkan mungkin gurun pasir, hampir tidak ada gerakan, maka dia dikatakan buminya mati. Tapi kalau ada activity di situ, ada tanaman yang tumbuh, dan ada activity juga hewan-hewan bekerja di akar-akar itu atau di sekeliling tanaman itu, mengurus ini dan itu, tanamannya juga aktif dan seterusnya, dia dikatakan hidup. Walaupun kehidupannya, kata Syekhul Islam, tidak seperti kehidupan manusia dan hewan, memang gerakannya sangat aktif. Sementara tanaman, kata Syekhul Islam, gerakannya itu adalah muhaddad atau muqayyad, terbatasi dan terikat. Dia dikatakan hidup, tetapi hidupnya adalah kehidupan yang sangat terbatasi. Baik. Makanya orang yang tidur itu dikatakan apa? Dia mati. Makanya doanya adalah apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah saya mati, dan dengan namamu saya hidup. Karena an-naum memang akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Karena memang alamat kematian yang paling besar adalah gerakan. Nah, makanya bumi dikatakan mati dari sisi ketika tidak ada tanaman, tidak ada gerakan apapun. Nah, ketika ada tanaman, maka mulai bergerak ini dan itu.
Ahyainaha wa akhrajna minha habba. Kami hidupkan dia dan kami keluarkan darinya biji-bijian, bijirin. Faminhu ya'kulun, lalu sebagiannya mereka makan. Sebagian yang lain untuk apa? Untuk diperjualbelikan atau disedekahkan atau dijual di nesiri atau dan seterusnya, atau untuk dimakan oleh hewan-hewan mereka. Baik. Dan sebagiannya lagi ditanam lagi. Jadi sebagiannya saja untuk menjadi makanan, yang lain untuk keperluan yang lain. Ujung-ujungnya untuk manfaat kita lagi. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nab. Dan kami jadikan pada bumi itu kebun-kebun dari kurma dan anggur. Jelas? Banyak sekali, tapi ini sekedar contoh. Nakhil kurma ini adalah buah sebagai lambang qut, lambang dari makanan asasi. Adapun a'nab ini buah juga, tapi ini adalah lambang kenikmatan untuk orang bernikmat-nikmat. Jelas, tanaman banyak sekali, tapi ini contoh untuk mewakili dua perkara yang terbesar dalam masalah itu. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan dari bumi itu sebagian dari mata air. Iya, karena sebagian yang lain mungkin polanya menetes dari tebing-tebing jurang. Liya'kulu min samarih, tujuannya kami takdirkan itu semua dengan tanda-tanda yang bagus, proses yang bagus itu agar mereka memakan sebagian dari buahnya. Sebagaimana biji itu sebagiannya dimakan, buah juga sebagiannya dimakan. Sebagian yang lain untuk apa? Mungkin untuk dibuat benih lagi, atau dibuat untuk dijual, atau bukan dimakan tapi dibuat minuman, atau terkadang sebagiannya adalah untuk hiasan. Karena buah-buahan kalau disusun rapi dia memperindah tempat tersebut. Wa ma amilathu aydihim, dan mereka memakan sebagian dari yang mereka perbuat. Amilathu aydihim ay amilu, sebagaimana kata Syekhul Islam dan lain-lain, dinisbatkan kepada tangan karena hampir semua pekerjaan itu dilakukan oleh tangan, tetapi maknanya adalah amilu, yang mereka perbuat. Tapi kalau betul-betul dengan tangan, yaitu amilu bi aidihim, ada perantaraan ba, dan itu penjelasannya dalam Tadmuriyah, yaitu mereka memakan sebagian dari buah dan juga mereka memakan sebagian dari hasil pengolahan dari tangan-tangan mereka. Apa yang kita makan selain dari buah dan selain dari biji? Apa kira-kira ya? Kalau beras, gandum jelas itu dari biji. Kalau buah-buahan makruf. Ikan, daging. Ah iya, ternyata banyak nikmat. Ada ikan, ada daging, ada apa lagi yang dimakan tapi bukan dari dua jenis yang tadi? Kenapa? Jelly. Ayo. Jelly dari apa kalau jelly? Jadi macam buat kelapa isi. Oh, dibuat nata de koko itu. Oh iya, so. Dia Ais. ayo so. Es makanan atau minuman? Mungkin gabungan ya. Gabungan ya. Ayo, dan jelas dia bukan biji, bukan buah. Ayo betul. Es pun jenisnya banyak sekali. Orang boleh merubahnya menjadi es krim atau apa aja, itu tak tahu istilah-istilah itu. Itu nikmat banyak sekali. Taufik dari Allah membuat berbagai jenis makanan dari satu bahan. Basicnya satu bahan. Kemudian disebutkan di sini afala yashkurun, maka kenapa mereka tidak bersyukur? Ini pertanyaan yang sangat mendalam. Baik, sementara ayat ini sering dibaca oleh kaum muslimin, iya, dalam surat Yasin, tapi jarang orang mau bersyukur. Syukurnya malah pada yang lain. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Lalu Allah Ta'ala, yaitu sebagai isyarat, tatkala banyak orang justru kufur dan berbuat syirik, tidak bersyukur pada Allah, justru bersyukurnya pada yang lain, maka Allah menyucikan dirinya dari segala persekutuan tadi. Maha suci zat yang menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Manusia berpasang-pasangan, hewan juga berpasang-pasangan, tanaman juga berpasang-pasangan. Namun terkadang Allah sengaja keluar dari sunnahnya untuk menunjukkan suatu mukjizat
Ada hewan yang tak berpasangan tapi mampu bertelur. Apa itu? Ada sebagian siput katanya polanya adalah seperti itu, hermaprodit, yaitu memiliki 2 jenis kelamin. Nah itu single parent betulan betul. Kalau yang itu namanya, tak perlu yang lain. Ada juga mungkin arnab yang katanya, walaupun ini alal khilaf dari para pakar, setahun dia jantan, setahun dia betina. Nah, berarti pasangannya kalau mau merisik ya tengok tahunnya, jangan salah. Demikian pula buah-buahan dijelaskan oleh para penafsir. Ada buah yang manis, ada buah yang masam, ada juga buah yang wangi, ada yang tidak wangi, ada yang sedap dimakan ketika basah, ada yang sedap dimakan ketika kering, ada juga yang sedap dimakan ketika muda, ada yang dimakan ketika sudah tua. Semuanya memiliki pasangan-pasangan. Pasangan tidak diwajibkan untuk yaitu kawin di sini, tapi kenikmatan itu berpasang-pasangan, sehingga di antara hikmahnya adalah agar manusia tidak bosan, karena kita memang manusia nikmat, walaupun dia nikmat, tapi kalau monoton terus-menerus seperti itu, kita akan mengalami kebosanan, karena kita ini manusia, Wallahul musta'an. Maka dengan rahmat Allah Ta'ala dijadikan nikmat itu berpasang-pasangan, sebagaimana cuaca, ada panas, ada dingin. Pakaian pun ada yang tebal, ada yang nipis, semuanya kita perlukan. Khalaqal azwaja kullaha, menciptakan pasangan-pasangan semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Mimma yumbitul ard, dari apa saja yang ditumbuhkan oleh bumi, tanaman-tanaman. Wa min anfusihim, dan dari mereka sendiri, manusia sendiri berpasang-pasangan. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa saja yang mereka tidak mengetahuinya, sebagaimana pengakuan para pakar bahwasanya lautan yang kita eksplor itu belum sampai 10%, berarti 90% itu belum. Masih banyak makhluk-makhluk yang tidak kita ketahui. Baik. Makhluk bersel satu katanya tidak berpasangan, wallahu a'lam. Ada juga yang berpasangan, yang plankton berpasangan kan ya, dan seterusnya. Tanda kekuasaan Allah banyak sekali. Wa basa fiha min kulli dabbah, dan apa saja yang Allah tebarkan di bumi, yaitu berupa segala jenis makhluk yang melata, ai ala ikhtilafi ashkaliha wa alwaniha, dengan perbezaan jenis-jenis bentuk-bentuk mereka dan warna-warnanya. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang biru, ada yang dengan kekuasaan Allah menggabungkan 7 warna. Ini tanda kekuasaan Allah semuanya. Baik. Wa manafi'iha, dan beraneka ragam manfaatnya. Wa sighariha wa kibariha, dan dari sisi besar dan kecilnya, semuanya adalah tanda kekuasaan Allah. Wa huwa ya'lamu dzalika kullah, dia mengetahui itu semuanya. Wa yarzuqhu, dia yang memberikan rezeki kepadanya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Yahya, seorang penuntut ilmu, jangan merasa pesimis, jangan merasa khawatir tentang rezekinya. Kalau semut saja Allah tidak lupa, demikian pula cacing, Allah tidak lupa memberikan rezeki, maka bagaimana Allah akan melupakan rezeki untuk orang-orang yang mengorbankan dirinya untuknya, setia dengan memelihara agamanya dan seterusnya. Semuanya la yakhfa alaihi syai'um min dzalik, tidak tersamarkan bagi Allah Ta'ala sedikit pun dari makhluk-makhluk tadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada satu makhluk melata pun di bumi kecuali menjadi tanggungan Allah rezeki mereka. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dia mengetahui tempat menetapnya mereka ketika masih hidup atau ketika bermalam, ketika bernaung. Ada khilaf, semuanya betul. Wa mustauda'aha, dan tempat penitipannya, yaitu ketika mati dia ditanam di mana, dia dikuburkan di mana. Kullun fi kitabim mubin, itu semua sudah ada di dalam kitab yang menerangkan, yaitu Lauhul Mahfuz. Ilahuna wallahu a'lam.